Easter, a time for fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies. And then there are the weird parts of Easter, like fake grass, plastic eggs, these things, chocolate bunnies, and people dressed as bunnies, which is interesting. But what does all this stuff have to do with Easter? And if this holiday is about more than candy and wearing uncomfortable clothes to church and lunch with your relatives, what makes Easter happy? Hai teman-teman muda semuanya, selamat datang di FLC YouTube channel. Hari ini kembali FLC Youth bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Senang sekali saya Hadi Wirawardana, Next Gen Director dari Forward Living Church, bisa menemani teman-teman muda semuanya dimanapun kamu berada hari ini. Kalau kamu yang sedang berada di rumah, mungkin ada di ruang tamu, ruang belajar, ataupun di kamar tidur sekalipun, hey, selamat datang di FLC Youth Online hari ini. Jadi acara ini merupakan acara untuk anak-anak muda semuanya, di mana kita akan bicara tentang Easter. Dan kok Hadi nggak lupa juga nih, hari ini mengucapkan Happy Easter buat kita semua yang merayakan, dan mungkin hari ini merupakan hari perayaan Paskah kita pertama di rumah, bener gak? Bagi Ko Hadi ini merupakan perayaan Paskah di rumah, tetapi tentu saja waktu kita merayakan Paskah hari ini walaupun cuma di rumah, itu tidak menghilangkan sukacita kita. Nah, oleh karena itu Ko Hadi senang sekali siapapun kamu semua yang sedang terhubung hari ini, kira-kira kita boleh sama-sama belajar sesuatu dan kita boleh terima sesuatu yang baik yang Tuhan mau titipkan buat setiap kehidupan kita hari ini. Nah, waktu kita bicara tentang Paskah, ada 3 hal kebiasaan atau sesuatu yang kita bisa dapatkan. Pertama, Paskah itu bicara tentang fun. Nah, biasanya waktu kita bicara tentang Paskah, biasanya banyak acara-acara yang kita bisa ikuti baik di gereja ataupun di luar sana. Dan juga yang pasti waktu kita bicara tentang Paskah, ada happy, ada yang namanya sukacita, ada yang namanya kebahagiaan di mana kita bisa beribadah bersama dengan keluarga, kita bisa ngumpul makan bersama dengan keluarga, ataupun juga karena libur. Dan yang terakhir bicara tentang Paskah, bicara tentang victory. Tentu aja ini merupakan sebuah hal yang sangat penting. Karena waktu kita bicara tentang Paskah, ini bicara tentang kemenangan. Yaitu kemenangan siapa? Kemenangan Tuhan atas maut dan memerdekakan hidup kita. Boleh katakan amin. Yes, amin pastinya. Nah, oleh karena itu mungkin hari ini kalian juga bertanya, Ko Hadi, gimana hari ini kita bisa fun? Gimana hari ini kita bisa happy, Ko Hadi? Kan Ko Hadi tahu sendiri bahwa di luar sana banyak virus corona. Hal-hal yang menakutkan justru malah terjadi. Kita apalagi social distancing, hari ini jadi physical distancing, bahkan sekarang jadi PSBB, pembatasan skala besar untuk kita keluar-keluar dalam segala sesuatunya. Dan tentunya gimana bisa menyenangkan Ko Hadi, bahkan menakutkan iya. Kalau keluar-keluar takut terkena virus corona semuanya. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini ketakutan itu melanda bukan hanya setiap kehidupan kita semuanya, anak-anak muda, bahkan juga orang tua kita. Tetapi hampir seluruh dunia mengalami ketakutan itu juga. Nah, waktu kita bicara tentang ketakutan juga hari ini bahwa aku nggak tahu nih, ketakutan itu seperti sebuah teman yang akrab buat setiap kehidupan kita. Bahkan dari kecil nih, sekalipun bahwa kita juga udah merasakan ketakutan. Bahkan seharian juga waktu kalian misalnya hari ini yang sekolah, kalian juga bisa merasakan ketakutan. Kok Hadi kasih contoh. Waktu kita bangun pagi mau sekolah, kita lupa ngerjain tugas. Kita takut gak? Takut. Waktu kita lagi sedang dalam perjalanan on the way ke sekolah, jalanan macet. Kita takut lagi, takut telat. Karena kalau kita telat, kita takut dicap orang yang suka tidur. Orang yang males, datang telat mulu. Waktu juga setelah pelajaran berlangsung, tentu aja pelajaran ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Waktu ada pelajaran yang tidak kita suka, kita takut lagi. Kita dapat nilai yang jelek. Pada waktu istirahat, kembali kita mengalami ketakutan. Kita nggak berani ketemu dengan orang-orang yang ada di luar, karena kita takut dibully kita. Waktu kita pulang sekolah, kita mengalami ketakutan lagi. Waktu kita ditanya gimana ujian hari ini sama orang tua kita takut menjawabnya. Takut dibilang kalau nggak bisa, kok kamu nggak belajar? Takut. Waktu sore, waktu kita mau pergi bareng dengan orang tua kita atau keluarga besar kita merasa takut waktu ketemu dengan saudara-saudara kita. Kita takut dibandingkan diri kita dengan anak-anak mereka semuanya. Waktu malam, kita takut kegelapan. Mau tidur takut kalau lampu dimatiin. You see, bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan rasa takut terus.
Kalian bisa bayangkan gak sih kalau misal dalam setiap perjalanan kehidupan kalian dari SD, kalian udah takut sendiri, takut gelap, takut dimarahi orang tua. Waktu kalian SMP, kalian takut gak punya komunitas, kalian takut gak punya pacar, kalian takut ditolak. Bahkan waktu SMA sekalipun kalian mengalami ketakutan adalah, aduh kalau aku ntar gak punya masa depan gimana ya? Aku mau masuk kuliah apa? Aku mau jadi seperti apa? Penuh dengan ketakutan, dan demi ketakutan semuanya. Nah, tanpa kita sadari, ketakutan mengontrol kita, mengendalikan kita, dan mengarahkan setiap kehidupan kita kepada hal-hal yang tidak semestinya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kalian merasakan ya? Kalau karena itu, ada satu kata yang teman-teman bisa catat hari ini. Berkata seperti ini. Fear is determining the direction a lot of our lives. Oleh karena itu, di pertemuan pertama hari ini kita bicara tentang Easter di sepanjang bulan April ini, terutama hari kita mau bicara tentang fear, bicara tentang ketakutan. Jangan sampai ketakutan ini mengarahkan setiap kehidupan kita untuk kehidupan kita tidak menjadi maksimal di dalam Tuhan. Nah, beberapa contoh waktu ketakutan menguasai dan mengarahkan hidup kita, maka ada 3 hal yang teman-teman boleh catat. Yang pertama gini, waktu ketakutan dan menguasai dan mengarahkan hidup kita, kita membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan karena rasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita penuh dengan rasa takut, kita seringkali adalah menghindari bertemu atau ngobrol dengan orang lain karena apa? Karena kita takut diri kita dibully. Yang ketiga, seringkali waktu kita takut sampai apa? Akhirnya kita mematikan handphone kita berjam-jam untuk apa? Agar kita tidak mau dihubungi oleh orang lain, ditanya kabarnya, kenapa? Jangan sampai hal ini terjadi buat setiap kehidupan kita. Dan secara nggak langsung nih ya, ketakutan akan mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Teman-teman pernah nggak dengar satu statement yang berkata seperti ini? Mati gue, mampus gue. Pernah nggak dengar seperti itu? Kalian bisa tertawa. Bahkan juga mungkin kalian juga pernah berkata seperti itu, mati gue, mampus gue. Dan sebenarnya statement ini punya arti. Punya arti karena apa? Karena kenapa kalian bisa berkata seperti itu? Karena kalian berada dalam sebuah situasi yang dimana kalian nggak tahu harus berbuat apa lagi dalam setiap kehidupan kalian. Makanya kalian berkata statement yang seperti itu. Kalian berkata mungkin segala sesuatu, selesai udah dah. Aku nggak tahu ngapa-ngapain lagi kau Hadi. Udah dah, mati gue, mampus gue. Sekali bahwa waktu kita bicara tentang seperti itu, waktu kita bicara tentang ketakutan itu berbicara sebenarnya tentang kematian. Hah? Kok Hadi ngeri amat bicara tentang kematian, apalagi hari-hari ini ngomong tentang kematian. Hits, tunggu dulu. Kematian yang kau Hadi maksudkan ini bukan kematian secara fisik, tetapi kematian dengan perspektif yang lain. Karena the fear of the dead itu bicara tentang the end of something. Sekali lagi, the fear of the dead means the end of something. Yang artinya adalah akhir dari sesuatu hal yang sedang kita jalani atau sesuatu hal yang sedang kita harapkan. Mungkin hari ini kalian bertanya, aduh kok Hadi saya nggak tahu lagi nih harus ngapain lagi. Kayak segala sesuatu yang saya lakukan udah mentok semuanya. Di sekolah saya udah belajar semaksimal mungkin. Tapi gets nothing kok Hadi. Mati dah gue dah. Mampus gue dah. Nilai gue pasti dapat jelek dah. Hey, jangan menyerah sehari ini. Karena ingat bahwa waktu kita hari ini merayakan Paskah, kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus mengalahkan segala ketakutan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu dia mati, dia bukan hanya sekedar mati, tetapi dia hidup dan bangkit lagi. Nah, waktu Tuhan Yesus hidup dan bangkit lagi, ingat bahwa Tuhan Yesus itu juga mau melakukan sesuatu yang luar biasa buat setiap kehidupan kita semuanya. Mungkin hari ini yang waktu kita yang udah gak memiliki pengharapan lagi dalam setiap kehidupan kita, kita berkata, aduh kok Hadi, this is the end of my life dah, udah dah kayak gak punya harapan. Hey, stop, jangan berkata seperti itu. Hari ini percaya sama Tuhan karena waktu kamu percaya sama Tuhan, di situ ada pengharapan yang baru. Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, Tuhan berikan kekuatan yang baru sehingga kita bisa mengatasi setiap ketakutan kita dengan baik. Mungkin teman-teman berkata lagi, aduh kok Hadi gimana caranya hari ini mau fun,
mau happy, dan mau victory menghadapi situasi seperti ini? Bisa. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan waktu Tuhan mau bekerja buat setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kuncinya hari ini adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut kita. Karena Paskah sekali lagi bahwa ini berbicara sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita, dan Kohadi berdoa dan berharap bahwa waktu kita memaknai Paskah ini di tahun ini, walaupun kita baru pertama kali mengadakan Paskah di rumah, tetapi dari esensi Paskah ini Kohadi berharap dan Kohadi berdoa bahwa ada sesuatu perubahan yang kita alami dan kita mendapatkan pengertian yang baru, sehingga walaupun kalian di rumah aja, kalian bisa belajar sesuatu dan ada hadirat Tuhan yang kalian rasakan, sehingga walaupun di rumah, tapi kuasa Tuhan juga nyata buat setiap kehidupan kita yang mau boleh katakan yes. Yes. Nah, oleh karena itu, waktu ada kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, tentu aja yang paling hebat seperti ini. Paskah itu bukan hanya bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi ada sesuatu yang lebih keren, sesuatu yang lebih besar lagi terjadi, yaitu banyak orang-orang yang diubahkan karena apa? Karena kebangkitan Yesus. Banyak orang diubahkan. Kalau kalian mau menjadi salah satu orang yang diubahkan itu, boleh katakan yes. Yes, karena kalian hari ini akan menjadi salah satu orang yang mengalami perubahan itu sendiri. Nah, ada salah satu tokoh dari Alkitab juga yang mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam setiap kehidupannya. Seorang tokoh ini adalah orang yang paling banyak menulis kitab di kitab Perjanjian Baru. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Yes, Paulus. Paulus itu menyebarkan banyak Injil. Bahkan bukan hanya sudah banyak Injil, tapi di banyak wilayah juga Paulus menyebarkan sebuah hal tentang kebenaran firman Tuhan, yang kita tahu waktu dia menyebarkan firman Tuhan itu, menyampaikan kabar baik itu, tidak dalam keadaan yang santai-santai aja. Enggak. Tetapi kalian tahu sendiri bahwa ketika Paulus menyampaikan kabar firman Tuhan, Paulus itu dalam keadaan yang justru sebaliknya. Dia diancam, dia dimasukin ke dalam penjara, bahkan mengalami aniaya dalam setiap kehidupannya. Nggak gampang menghadapi situasi seperti Paulus. Nah, tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana Paulus bisa mengatasi rasa takutnya itu untuk dia tetap punya spirit yang baik untuk menyebarkan kabar Injil. Dia punya semangat, dia tetap keep moving forward, tetap bergerak maju, sehingga kabar itu bisa tersiar buat setiap kehidupan kita hari ini. Are you excited ya buat kita belajar sesuatu? Pasti kita excited, dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korona 15. No, tentu saja Alkitab bukan menulis 1 Korona, tetapi 1 Korintus. Nah, kita buka dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-54b sampai dengan yang ke-55. Kohadi dibacakan seperti ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kohadi bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nah, waktu kita mendengar kata-kata ini, kalian pernah teringat tentang sebuah pujian yang pernah ada kata-kata seperti ini? O death, where is your victory? O death, where is your sting? Sangat hebat sekali bukan kata-kata ini? Nah, kita mau belajar hari ini bahwa mengapa Paulus itu bisa mengalahkan rasa takutnya dan dia bisa tetap semangat untuk menerima kemenangan daripada Tuhan, karena sekali bahwa Paulus tahu bahwa waktu Yesus mati dan dia bangkit, Yesus itu ada dalam setiap kehidupannya dan Yesus menuntun setiap kehidupan Paulus. Jadi kata kuncinya, waktu Yesus ada bersama dengan kita, waktu Yesus menyertai kehidupan kita, maka rasa takut itu pasti nggak ada. Kita akan lihat lagi dalam ayat yang ke-54, yang B-nya berkata seperti ini. Death is swallowed up in victory. Kematian ditelan oleh kemenangan. Kita tahu hari ini waktu kita merayakan Paskah, kita bicara tentang kemenangan Yesus. Kemenangan Yesus atas apa? Atas maut. Oleh karena itu waktu Yesus bangkit, maut tidak pernah berkuasa lagi atas hidupnya, dan waktu maut tidak berkuasa lagi dalam hidup Yesus, kita percaya bahwa maut itu juga tidak pernah berkuasa lagi untuk setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita yang seharusnya kita yang mati, tetapi Yesus mau mati menggantikan
hidup kita. Bukankah itu sangat keren banget apa yang Tuhan Yesus lakukan buat setiap kehidupan kita? Nah, kita mau belajar lagi. Jadi waktu kita tahu bahwa waktu kita merayakan Paskah hari ini, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Ketakutan yang kita alami hari ini bukan akhir dari segala sesuatunya. Kegagalan yang kita alami mungkin hari ini, waktu kita di rumah aja, ingat itu bukan akhir dari segala sesuatunya. Kalian catat, Easter means fear is not final. Easter means fear is not final. Ketakutan bukan akhir dari segalanya. Semua karena Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia telah bangkit hari ini. Dan waktu Dia bangkit, ingat, Dia hidup. Waktu Dia hidup, Dia memberikan pengharapan yang besar buat setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya memberikan pengharapan, tetapi rasa takut, kekhawatiran apapun yang hari ini teman-teman alami, waktu kita datang kepada Yesus, ketakutan itu akan hilang. Kita tahu bos sekali bahwa kita harus ingat bahwa ketakutan itu nggak pernah bisa hilang dalam setiap kehidupan kita. Dia bisa muncul, tetapi waktu ada Yesus dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu kita mengatasi rasa takut yang kita alami. Nah, hari ini kita mau belajar dari Paulus. Apa yang Paulus lakukan untuk dia bisa mengatasi ketakutan yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami banyak ancaman dalam setiap kehidupannya. Kita belum mengalami banyak ancaman kan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena kita akan belajar, yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti ini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kohadi akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lebih sederhana berbicara seperti ini. The Spirit of God who raised Jesus from death lives in you. Jadi poin yang pertama kalian bisa catat bahwa kalau kalian ingin belajar seperti apa yang Paulus alami dalam setiap kehidupannya untuk menghilangi rasa takut dia saat dia menyebarkan kabar Injil, yang pertama adalah He lives in you. Jesus lives in you. Yesus hidup di dalam kita. Ingat, Yesus bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga hidup di dalam kita. Pada saat hari ini mungkin ketakutan memojokkan kita, ketakutan mencoba melemahkan kita, mungkin ketakutan ini mencoba untuk membisikkan kita, "Hei, Hadi, kamu jangan mau untuk percaya sama Tuhan. Takut aja dengan menghadapi situasi yang hari-hari ini, karena kamu tahu bahwa situasi nggak semakin lebih baik lagi, oleh karena itu kamu menyerah aja." Stop. Jangan sampai ketakutan membangun komunikasi buat setiap kehidupan kita. Ingat bahwa hari ini waktu Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kita, Tuhan hidup dalam hidup kita, Tuhan ingin memberikan kekuatan dan kuasa agar kita bisa mengalahkan bisikan-bisikan ketakutan itu dengan bisikan-bisikan dari Tuhan yang mendatangkan kekuatan buat setiap kehidupan kita. He lives in you. Yang kedua, mulai bertanya seperti ini. Where has fear been holding you back? Ketakutan apa yang menahan kita hari ini? Sehingga kita merasa tertahan, kita nggak bisa bergerak apapun juga, dan kalian merasa bahwa ini akhir dari segala sesuatunya, sehingga kalian punya statement tadi, mati gue, mampus gue. Hari ini belajar untuk mulai identifikasi, cari tahu, refleksi diri, dan cek hati dalam hal apa aja. Pertama, relationship. Bagaimana relationship kalian, hubungan kalian dengan Tuhan? Yang kedua, mungkin ketakutan itu bicara tentang dream, impian yang kalian miliki. Ataupun bicara tentang health, kesehatan kalian. Atau bicara tentang failure. Jangan-jangan kegagalan kalian yang membuat kalian merasa takut sampai dengan hari ini. Mistakes, kesalahan yang kalian buat. Insecurity, rasa tidak aman terhadap diri kalian sendiri. Ataupun yang terakhir bicara tentang future. Kalian coba cek lagi, identifikasi kira-kira hal apa yang menyebabkan kalian takut. Dan yang pertanyaan yang ketiga, bicara tentang what step should you take
to prove fear doesn't have power over you. Apa yang kita bisa lakukan hari ini? Waktu kita tahu bahwa ada ketakutan yang kita alami, kita udah spesifik ketakutan yang kita alami apa, hari ini ambil tindakan untuk mengatasi rasa takut itu. Dengan cara gimana? Mungkin bisa juga dengan forgiving, mengampuni, apologizing, minta maaf, asking, meminta bantuan orang lain, telling, menceritakan apa yang kalian alami hari ini, atau talking, kalian bicarakan sesuatu positif firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian untuk mengatasi rasa takut ini. Jadi, apa yang kita bisa lakukan dengan 3 hal yang Paulus telah lakukan dalam setiap kehidupannya? Mungkin kalau kalian hari ini merasa takut, kalian merasa bahwa, aduh kok Hadi kayaknya gak ada yang bisa aku lakukan hari-hari ini, kayak udah mentok banget, kayak aku hanya dipenuhi oleh rasa takut. Kalau hanya rasa takut yang terjadi hari ini menguasai kehidupan kita, gak heran hidup kita menjadi gelap. Waktu kalian merasa hidup kalian menjadi gelap, 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang kita semua bisa lakukan semuanya seperti apa yang Paulus lakukan. Pertama adalah ingat, He lives in you. He lives in me. He lives in us. Yesus hidup di dalam kita semuanya. Waktu Yesus hidup dalam kita, ingat Tuhan itu memberikan kuasa buat setiap kehidupan kita. Tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 11. Kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan Yesus, itu waktu Yesus tinggal dalam hidup kita, kuasa yang sama akan ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, waktu Yesus udah ada dalam setiap kehidupan kita, kita pergunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk mengatasi rasa takut kita. Yang kedua adalah identify your fear. Kita harus mengidentifikasi ketakutan kita seperti apa. Waktu kita bisa mengidentifikasi kehidupan kita, maka ada sesuatu terang yang baru lagi muncul dalam setiap kehidupan kita dan kita bisa melihat segala sesuatu lebih jernih lagi, lebih indah lagi. Dan yang ketiga adalah take a step to overcome your fear. Ambil langkah untuk mengatasi rasa takut kalian. Jangan sampai rasa takut kalian itu lebih besar dari keberanian yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena ingat, ketakutan itu hanya bersifat perasaan dan tidak pernah menyerang realita kita. Karena tugasnya iblis adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan melalui apa? Melalui rasa takut kita. Oleh karena 3 hal ini kalian lakukan buat setiap kehidupan kita, karena saya yakin bahwa because of Jesus, Easter means fear is not final. Hari ini kita boleh merasa takut, tetapi ingat, takut bukan akhir dari segala-galanya dalam setiap kehidupan kita, karena kita punya Yesus, pemegang hari esok buat setiap kehidupan kita, sebab Dia bangkit, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera buat setiap kehidupan kita. Jadi ingat bahwa 3 hal ini kalian lakukan secara perlahan-lahan dalam setiap kehidupan kalian, maka kalian akan keluar dari rasa takut kalian akan menuju kepada sesuatu yang lebih baik lagi buat setiap kehidupan kalian, sehingga waktu kalian menjalani Paskah yang sedikit berbeda hari-hari ini, ingat, Tuhan itu hadir di mana aja dalam setiap kehidupan kita. Ingat yang pertama apa? Remember this. He lives in you. Identify your fear. Dan yang ketiga adalah bicara tentang take a step to overcome your fear. Karena apa? Karena Yesus telah menang buat setiap kehidupan kita dan Yesus siap memberikan kita kemenangan buat hidup kita hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan telah selesai. Saya mau mengajak teman-teman semua mungkin hari ini buat kalian yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian hari ini. Kalian merasa takut mungkin. Tapi dimanapun kalian menyaksikan video ini, Ko Hadi mau bahwa saat ini kita akan menutup rangkaian sermon kita. Dan Ko Hadi akan berdoa buat kalian yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Kalian boleh angkat tangan kalian di rumah sekalipun hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang hari ini mengangkat tangannya di rumah ataupun dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, biarlah aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mau buka dan kami mau buka hati kami semuanya buat Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan Tuhan Yesus masuk dalam setiap kehidupan kami semua hari ini yang mengangkat tangan terutama Tuhan. Agar kami mau Tuhan Engkau hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan waktu nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kami, nggak heran hidup kami penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini kami terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang mati dan Engkau bangkit lagi dan hidup sampai dengan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang hidup
ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami terima Engkau dengan ucapan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Biarlah Engkau Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kami, bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan bahkan mengubahkan kehidupan kami. Anak-anak muda hari ini Tuhan, dimanapun kami berada yang menonton video ini, kami terima kuasa, kami terima kemenangan karena Tuhan telah menang atas maut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat itu Tuhan, kami juga mengucap syukur buat segala kebaikan yang Kau telah berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh belajar sesuatu, di mana kami mau mengatasi rasa takut kami hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, dunia tidak semakin lebih baik lagi, tapi kami percaya hanya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman muda semuanya dimanapun mereka berada dan sedang menonton video ini Tuhan. Kami melepaskan berkat dalam nama Yesus, biarlah walaupun kami di rumah sekalipun, kami boleh belajar dengan baik, bahkan kami boleh mempersiapkan segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan melalui studi kami. Kami boleh belajar dengan baik dan Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepintaran buat hidup kami. Di tengah-tengah kami belajar di rumah aja sekalipun, kami boleh terima sesuatu yang baik, kami belajar sesuatu yang baik karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah Tuhan, jangan ada ketakutan lagi mengontrol dan menguasai hidup kami, karena kami hari ini Tuhan tahu bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah menang mengatasi ketakutan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau kalian ada pertanyaan tentang materi hari ini, di bawah sini ada link untuk kalian bisa bertanya, ataupun kalian pengen join di small groupnya FLC Youth, teman-teman juga bisa masukkan data di bawah ini, dan kita mari sama-sama membangun komunitas walaupun kalian di rumah aja. Kalian teman-teman juga bisa semuanya untuk bertanya dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Jangan lupa untuk subscribe di FLC YouTube channel karena banyak acara-acara rohani yang sangat memberkati buat setiap kehidupan kita. God bless you.